Perkenalkan, nama saya Ika Elisantika. Saya mahasiswi PPG Dalja PAI tahun 2024 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan mempresentasikan video pembelajaran yang bertema Iman kepada Kodo dan Kodar dengan menggunakan pendekatan DBL atau yang biasa disebut dengan Different Based Learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Hadir. Peraturan kelas, ini peraturan yang harus kita patuhi. Ya, coba kita baca bersama-sama. 1. Menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipimpin oleh Nadifa. Silakan maju ke depan. Terima kasih kepada saudari Nadifa yang telah memimpin lagu Indonesia Raya pada pembelajaran kali ini. Tepuk tangan. Di semester 2 ini kita harus melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemarin sudah dihafal lagunya. Selain menghafal lagunya, tapi kita harus melaksanakan kegiatannya. Yang 7 itu harus dijadikan kebiasaan. Siap untuk bernyanyi? Siap. Hikmah dibalik kodo dan kodar. Yang ketiga, kalian membuat cerita pendek atau komik tentang kisah Nabi yang menggambarkan penerapan iman kepada kodo dan kodar dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang terakhir, kalian harus bisa menunjukkan sikap sabar, tawakal melalui peran atau simulasi. Jadi nanti akan bermain peran ya. Ada yang bermain peran, ada yang membuat cerita. Ceritanya boleh ganti dengan kisah teladan yang lainnya, boleh. Untuk alur tujuan pembelajaran kali ini, nanti kalian akan mencari materi dari berbagai sumber belajar yang kalian sukai atau kalian minati. Di antaranya ada gambar-gambar, ada buku-buku bacaan, terus ada video, dan juga ada podcast tentang hikmah kodo dan kodar. Selain itu,
Ya, setelah tadi kita menonton kisah Nabi Ayub, kita harus bisa mengambil hikmahnya, teladannya, sikap apa yang harus diteladani oleh kita semuanya. Setelah itu kita akan kerja kelompok. Kelompoknya akan ibu bagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompoknya, kelompok 1 dengarkan. Untuk instruksinya nanti akan kalian pelajari di LKPD. Adapun akan ibu jelaskan sedikit. Untuk pengerjaannya, 1 yaitu mempraktekkan tentang kisah Nabi dengan bermain peran. Ada yang jadi Nabi Ayub, jadi istrinya, jadi anaknya, adapun yang membaca prolognya. Nanti dibagi-bagi ya. Untuk kelompok 2 yaitu membuat peta konsep. Peta konsep nanti kalian akses dari audio podcast ya tentang hikmah, tentang hikmah Qadar dan Qadar. Untuk kelompok 3 yaitu membuat buku cerita. Membuat buku cerita itu dari mana? Dari buku yang telah disediakan atau mau cari sendiri di sumber yang lain di internet boleh. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ada yang boleh tanyakan dulu? Bisa. Ya, jadi setiap kelompok itu akan belajar dengan yang berbeda ya, jadi tidak sama hasilnya. Ini kelompok 1 bermain peran, kelompok 2 membuat tentang konsep, dan kelompok 3 membuat buku cerita. Ya, buku ceritanya dikasih gambar. Ini untuk LKPD-nya. LKPD ini petunjuk untuk kalian nanti akan pengerjaannya. Duduknya sudah sesuai dengan kelompok masing-masing? Sudah. Siap untuk berdiskusi? Siap. Oke, waktu diskusi dimulai ya, 80 menit. Dari sekarang. Langsung saja kita panggil kelompok pertama. Silakan maju ke depan, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi membuat karya bermain peran. Dimulai di rumah Nabi Ayub yang tampak sedang terbaring lemah di atas tempat tidur. Tubuhnya penuh dengan luka-luka dan ia tampak sedang merenung. Istrinya Ratu duduk di sampingnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Ayub, aku melihatmu semakin lemah dan penyakitmu tampak makin parah. Aku takut apa yang harus kita lakukan. Mengapa Allah membiarkan kita begini? Bukankah kita telah lama bersabar? Ratu, aku tahu ini sangat berat, tetapi aku tidak akan pernah mengeluh. Aku yakin setiap
berani, ikhtiar dan tawakal. Yang keempat, pentingnya berdoa. Yang kelima, ujian sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kesimpulannya, hikmah dari Qur'an mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah bagian dari rencana Allah yang besar. Menerima dengan sabar, berusaha sebaik mungkin dan bertawakal kepadanya adalah jalan yang akan mendekatkan kita pada kebahagiaan dan ketenangan sejati. Takdir adalah bagian dari iman kita, dan dengan memahami serta menerima takdir dengan ikhlas, kita akan menemukan kedamaian dalam setiap langkah hidup kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Mandur. Mandur, mandur. Mandur, mandur. Mantap betul. Iya, tepuk tangan. Selanjutnya kita akan panggil dari kelompok EMA. Kelompok 3 akan maju ke depan. Kelompok EMA. Maju, Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi yang menghasilkan karya buku cerita tentang perilaku impian. Pada suatu hari yang cerah di sebuah desa yang terletak di kaki gunung, tinggal seorang pemuda bernama Ahmad. Ahmad adalah seorang pemuda yang berusaha bekerja setiap hari. Ia membantu ayahnya mengelola kebun dan peternakan mereka. Namun meskipun hidup mereka cukup sederhana, Ahmad selalu memiliki cita-cita besar. Dia ingin melanjutkan pendidikannya ke kota dan menjadi seorang insinyur yang sukses. Cerita ini mengajarkan kita bahwa ikhtiar adalah bagian yang sangat penting dalam meraih tujuan. Namun ikhtiar bukan hanya tentang kerja keras semata, tetapi juga melibatkan doa, ketulusan dan kepercayaan kepada Allah. Ketika kita berusaha sebaik mungkin, kita juga harus menyerahkan hasilnya kepadanya dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik bagi kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandur. Mandur, mandur. Mandur, mandur. Mantap betul. Iya, tepuk tangan. Semua kelompok telah mempresentasikan hasil yang terbaik. Adapun yang masih kurangnya mudah-mudahan kedepannya bisa diperbaiki lagi. Untuk kelompok 1 dalam penghayatan bermain peran berpendapat, jadi masih seperti membaca, memang boleh membaca tapi harus dengan peragaannya, intonasi dan mimik gesturnya. Jadi pas menyebutkan nama Ayu, tapi lihatnya kemana? Harusnya kepada Ayu. Terus pas nomornya ngobrol, harusnya dipegang pundaknya atau seperti apa? Ya, kalau misalkan kecewa berarti mukanya seperti apa kalau kecewa? Itu yang harus diperbaiki dari kelompok 1. Ya. Jadi bermain peran itu seperti kita itu main film. Ya. Karena kalau main film, ya. Untuk kelompok 2 yang diperbaiki lagi dalam menjelaskannya, harus lebih lantang lagi suaranya, ya. Jadi nggak usah malu-malu, ya.